Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Juni 2021 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Segenap tim Fresh Juice juga mengucapkan selamat hari ulang tahun imamat yang ke-20 bagi Romo John Laba pada tanggal 3 Juni 2021. Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat, dan sukacita dalam melayani Tuhan. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDD, dalam Daily Fresh Juice pada hari ini, hari Rabu Pekan Biasa yang ke-9. Sumber inspirasinya saya ambil dari Injil hari ini, Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Mari kita dengarkan dan renungkan bersama. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup mereka seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan hari ini, Allahku, Allah orang hidup.
kita masih berada di masa pandemi yang rasanya masih berkepanjangan. Banyak saudari dan saudara kita telah meninggal dunia akibat COVID-19. Saya lalu mengingat ada seorang umat yang pernah menulis sebuah pesan singkat kepada saya, dan sekarang saya mau bacakan. Pater John, jaga kesehatan baik-baik ya. Ingat dan perhatikanlah protokol kesehatan. Sebagai umat, kami prihatin ketika mendengar dan mengetahui begitu banyak romo, juga para biarawan dan biarawati yang meninggal dunia akibat COVID-19. Padahal pada saat ini panggilan khusus seperti ini semakin berkurang. Tetap semangat dan salam sehat. Saya senang karena umat begitu peduli dan peka dengan kehidupan kami sebagai gembala dan abdi-abdi Tuhan. Namun demikian, kita tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa hidup kita memang berada di tangan Tuhan. Pada saatnya nanti, kita juga akan dipanggil oleh Tuhan karena tugas dan perutusan kita di dunia ini sudah dianggap cukup oleh Dia. Tuhan Allah sendiri adalah Allah bagi orang hidup yang akan membangkitkan kita semua dan menjadikan kita seperti malaikat di surga. Pada hari ini kita mendengar bacaan Injil yang sangat menarik perhatian kita. Santo Markus mengisahkan tentang orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan, dan mereka ini datang kepada Yesus untuk mencobainya dengan memberikan sebuah kasus perkawinan. Orang-orang Saduki sendiri merupakan sekelompok pemimpin agama atau layaknya sebuah partai pada zaman Yesus yang tidak percaya pada kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Mereka juga tidak percaya akan adanya malaikat dan juga surga. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Saduki ini mencoba Yesus dengan memberikan sebuah kasus, yakni tentang perkawinan levirat yang lazim pada saat itu. Perkawinan levirat sendiri merupakan perkawinan dengan saudara ipar untuk meneruskan keturunan dari saudara yang sudah menikah dan meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Apabila saudara yang sudah meninggal dunia ini tidak memiliki keturunan, maka saudaranya laki-laki yang mengikutinya berkewajiban untuk mengambil janda itu untuk menjadi istrinya. Dan anak sulung yang lahir dalam perkawinan levirat ini secara hukum dianggap sebagai anak dari sang suami yang telah meninggal dunia itu. Sebagai contoh perkawinan levirat dapat kita baca dalam kitab Ulangan bab 25 ayat 5 dan 6, dan secara praktis kita bisa mengingat kisah Yehuda dan Tamar dalam kitab Kejadian bab 38, atau kisah tentang kehidupan Rut dan Boas dalam kitab Rut bab 4 ayat 1 sampai 21. Dalam masyarakat kita saat ini, orang menyebut turun ranjang, dan sebetulnya sudah tidak lazim lagi dalam masyarakat kita karena orang memperhatikan kebebasan pribadi. Mungkin di dalam masyarakat, di suku-suku tertentu, di daerah-daerah tertentu masih terjadi, tapi itu kasus yang sangat sedikit jumlahnya. Kasus perkawinan levirat yang diberikan kaum Saduki kepada Yesus adalah
sebagai berikut. Ada 7 orang bersaudara yang beristrikan satu perempuan yang sama, tanpa ada keturunan. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira pada hari kebangkitan, siapa yang akan berhak sebagai suami? Karena nyatanya mereka bertujuh pernah beristrikan perempuan itu. Tuhan Yesus memandang wajah kaum Saduki dan dengan keras mengatakan, kalian benar-benar sesat. 2 kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa kaum Saduki itu benar-benar sesat karena mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Lalu apa reaksi dari Tuhan Yesus? Selain dia mengatakan bahwa mereka itu sesat karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah, dia juga coba untuk mengubah mindset mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengatakan, Tuhan Allah sendiri adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Tuhan Allah sendiri menyatakan dirinya kepada umat Israel melalui Musa. Kita bisa membacanya dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 6, di mana dia mengatakan begini, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu dikisahkan bahwa Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sebuah relasi antara manusia yang hidup dengan Allah. Maka Yesus menyadarkan mereka bahwa Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Tuhan Allah adalah sahabat orang-orang yang pernah hidup di bumi ini. Dan persahabatan dengan Tuhan tidaklah berakhir dengan kematian. Contoh yang lain, Raja Daud pernah berdoa begini dalam kitab Mazmur bab 73 ayat 23 dan 24. Tetapi aku tetap dekat denganmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Relasi antara Raja Daud dengan Yahweh atau dengan Tuhan adalah relasi seorang yang hidup dengan Tuhan Allah sendiri. Mari kita melihat diri kita saat ini. Sebenarnya kita juga terkadang bisa menjadi seperti orang Saduki masa kini yang tidak mengenal realitas spiritual, sehingga kita membuat gambaran duniawi tentang surga yang dapat kita lihat dan kita sentuh dengan tangan kita. Sama seperti kaum Saduki, ada di antara kita juga yang melihat surga sebagai gambaran duniawi yang akan berakhir dengan kematian. Semuanya berakhir dengan kematian dan selesai. Betapa skeptis orang-orang seperti itu. Dan ini menandakan bahwa kita juga terkadang masih sesat karena kita tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Seharusnya kita membuka diri kita kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus-Nya membimbing kita untuk memahami bahwa Dia sungguh Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mengingat Paus Fransiskus pada tanggal 18 April 2021 yang lalu. Beliau memberikan sebuah refleksi tentang kebangkitan Kristus. Ia mengatakan begini, menjadi orang Kristen
bukanlah pertama-tama karena doktrin atau sebuah cita-cita moral. Menjadi orang Kristen berarti kita memiliki hubungan yang hidup dengannya, dengan Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Sama seperti para rasulnya, kita berusaha untuk memandangnya, kita menyentuhnya, kita berusaha untuk dipelihara olehnya dan diubah oleh kasihnya. Dengan demikian, kita juga boleh memandang, menyentuh, dan memelihara orang lain sebagai saudara dan saudari. Yesus yang hidup kita temukan dalam diri orang-orang yang hidup yang ada di sekitar kita. Maka saudara-saudariku, Allah kita adalah Allah orang hidup. Percayalah kepada Allah orang hidup. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, bukalah hati kami untuk semakin mengimani Engkau sebagai Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Tambahkanlah iman kami kepadamu, ya Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga untuk setia dalam hidup perkawinan mereka. Bunda Maria, doakanlah kami selalu dan lindungilah kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Juni 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.